lagi dengan saya, Pendeta Eli Pitoy Debel, dalam acara Night Call Bulan Pelkes GPIB. Kita hendak membaca firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti berkat Tuhan yang kami terima pada malam hari ini. Amin. Bacaan Alkitab yang kita ikuti bersama dari Kitab Rut pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang telah berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah bacaan Alkitab bagi kita semua. Sangat berbahagia saat kita memelihara dan melakukan firman Tuhan ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingat pelaksanaan Safari Pelkes tahun lalu, yaitu 2019 di Jemaat Marturia Jambi, dan kami mengunjungi pos Pelkes di sana. Rombongan kami dari Jakarta memerlukan waktu tempuh Jakarta Jambi
selama 27 jam. Dan ketika kembali ke Jakarta, kita menyelesaikan perjalanan dengan waktu tempuh 37 sampai 43 jam dari Jambi. Perjalanan kami punya cerita tersendiri. Jumpa dengan jalan mulus, berkelok, menyeberang laut, dan jalan yang putus. Membuat kami penat, capek, apalagi menjelang masuk ke Palembang. Ada drama baru di sana. Kami diizinkan melewati jalan tol yang baru dibuat, namun di ujung jalan kami harus berhenti dan disuruh kembali. Padahal kami telah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam perjalanan. Di tengah jalan sempat dicegat dengan kondisi malam, gelap, hanya bus-bus kami dan beberapa kendaraan kecil yang ada di jalur itu. Namun saat genting, katakanlah begitu, kami mendapatkan cara untuk keluar dari situ. Percakapan bersama seorang rekan pendeta di Palembang dan jaminan dari seorang dandim, maka kami dapat melanjutkan perjalanan ke Palembang. Misi kami bersama di Pos Polkes telah dilakukan. Apakah perjalanan ini akan terganggu? Renungan bagi saya adalah perjalanan bersama Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah tiba pada cerita yang disebut happy ending. Dari narasi panjang satu keluarga dari Bethlehem. Siapa dan bagaimana? Melalui bacaan ini ada 3 pribadi yang muncul, yaitu Naomi, model pejuang untuk mendapatkan pemulihan dan menikmati pada masa tuanya. Bahwa upaya yang dilakukan adalah menjaga kehidupan keluarga yang sempat hilang darinya. Yang kedua adalah Ruth, orang asing yang bersedia merantau keluar dari zona nyamannya, kemudian memilih percaya kepada Allah yang disembah oleh mertuanya. Ruth menjadi teladan pribadi yang bisa memilih atas perlakuan mertuanya. Apa perlakuannya? Kasih. Model seorang menantu yang baik ada pada Ruth. Cerita ini bergulir begitu rupa dan melewati tradisi setempat sampai orang asing seperti Ruth bisa berada pada posisi atau mendapat tempat sebagai keluarga baru bersama Boaz. Yang ketiga adalah Boaz. Dikatakan sebagai penebus yang berupaya menjaga kekerabatan bersama keluarga Elimelek agar kehidupan mereka yang sempat hilang masih diingat dan dikenal di Bethlehem. Kelebihan yang dimiliki oleh Boaz adalah jaminan masa depan keluarga Naomi. Dari sini kita dapatkan bahwa karya penebusan
memiliki perjalanan bersama Tuhan sampai kepada kehadiran Yesus Kristus dari keturunan Boas dan Rut. Bagaimana perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Dapatkah kita memaknai seperti yang dialami oleh Naomi, Rut, maupun Boas? Adakah kita mengerti bahwa saat bahagia, senang, kecewa merupakan narasi kehidupan yang perlu direnungkan, bahwa ada karya Tuhan di dalamnya? Malam ini kita hendak beristirahat, mau melepaskan semua yang menjadi pergumulan, beban, atau kesakitan kita. Apa yang hendak kita bawakan kepada Tuhan sebelum kita tidur? Syukurkah? Atau rencana hari esok? Atau hal lain lagi? Yang pasti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang dipakai oleh Tuhan dalam perjalanan hidup masing-masing. Apakah sebagai seorang pejuang? Apakah sebagai seorang asing yang mampu meninggalkan zona nyaman dan percaya kepada Tuhan? Atau melaksanakan misi penebusan Tuhan? Pilihan itu ada pada Bapak, Ibu, Saudara semua. Pesan utuh adalah jadikan diri kita sebagai orang yang dapat memberi kebahagiaan dari penilaian orang lain di sekitar kita. Kata bijak yang berasal dari Napoleon Hill, kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dikerjakan. Atau Bapak, Ibu, dan saya bisa mendapatkan peribahasa Cina seperti ini: syukuri dan hargai hal-hal yang Anda miliki. Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda sendiri, karena tanpa mereka hidup Anda sia-sia. Bulan Pelges akan kita akhiri, namun perjalanan kita akan terus ada, dan hidup kita menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Mari berdoa. Tuhan, Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami. Segalanya kami jalani. Setiap saat kami bergumul, berjuang, dan kami menikmati kebahagiaan. Semuanya adalah datang dari Tuhan. Ketika kami berada di tengah pandemi ini, kami mohon kepadamu, biarlah semua itu berlalu dan kami memiliki hidup yang baik saat kami bangkit, saat kami ada di dalam kehidupan kami. Karena itu kami membawakan rekan-rekan kami yang masih dirawat, yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan, termasuk mereka yang akan menemukan vaksin. Biarlah penelitian mereka menjadi berkat bagi setiap kami dan dunia, termasuk perkembangannya. Tuhan, tolonglah kami saat kami berada di alam, di lingkungan masyarakat kami. Kami pun rindu alam ini memberikan
energi positif bagi kami, supaya kami mensyukuri bahwa Tuhan mempercayakan kami mengelolanya dengan baik. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang bergumul, yang berjuang untuk hari-hari kehidupan mereka. Kami sadar bahwa di tengah pandemi ini, bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, biarlah Tuhan membuka jalan kembali agar mereka mendapatkan pekerjaan itu. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang ada dalam kedukaan, Tuhan pulihkan. Bagi para dokter, para mantri, suster, mereka berjuang dalam memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka dengan kemampuan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, biarlah Tuhan memberkati mereka agar upaya yang mereka lakukan tidak sia-sia. Tolonglah kami untuk merasakan karya pelayanan Tuhan di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami menata pelayanan kami berada dalam tatanan yang baru. Pakailah kami dalam pengertian iman bahwa gedung tempat kami beribadah, saat kami membukanya, kami pun berada bersama dengan protokol kesehatan. Biarlah kami hidup dalam cara dan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, suami istri, anak-anak kami yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan mereka. Tuhan tolong mereka. Bagi mereka yang masih berjuang, biarlah Tuhan memberkati mereka agar perjuangan mereka pun menjadi kesaksian baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau beristirahat, meletakkan tubuh kami yang lelah ini di atas pembaringan. Biarlah kami menikmatinya karena Tuhan menjaga kami, melindungi kami di malam ini. Dan kami tahu Engkau mencintai kami di waktu kami tidur. Terima kasih ya Tuhan. Hari esok menjadi berkat baru yang kami terima, sehingga kami boleh terlelap dalam tidur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Berkenan Tuhan tetap memelihara kami, dan kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa, dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.